lagi. Jadi ternyata ada beberapa materi yang kemarin kita lewatkan ya, itu yang berkaitan dengan conduct dan performance atau perilaku dan kinerja ya. Jadi dari 4 struktur pasar yang kita kenal ya, di pasar persaingan sempurna, pasar persaingan sempurna, kemudian pasar monopoli, pasar oligopoli dan pasar monopolistik ya, persaingan monopolistik. Itu masing-masing mempunyai perilaku yang berbeda-beda ya. Ada yang sudah baca bukunya belum? Sudah baca bukunya belum? Kalau ditanya diam aja. Jennifer, suara ibu terdengar nggak? Halo, Terdengar, Prof. Pece? Hah? Dengar? Suaranya nggak hilang suaranya. Sudah baca bukunya belum, Jennifer? Nggak dengar ya, Jennifer? Angelia, Jennifer Angelia Putri, dengar suara ibu nggak? Jangan di mute, unmute dulu. Ini gimana sih? Dengar suara ibu nggak sih? Dengar, Prof. Kok dia diam aja? Kurang tahu, Prof. Kalau saya sendiri mungkin belum belum pernah baca bukunya, Prof. Hmm. Jadi di buku itu dijelaskan juga bagaimana masing-masing pasar itu berperilaku ya di dalam pasar itu, penjual terutama ini kan industri ya, si industrinya berperilaku nih, coba ibu bacakan aja mulai satu-satu ya. Jadi pertama adalah di pasar persaingan sempurna. Masih ingat nggak menggambar kurva apa namanya? Di situ ada kurva permintaan ya. Kurva permintaan di pasar persaingan sempurna bentuknya apa? Bentuknya apa? Kurva permintaan di pasar persaingan sempurna. Bentuknya apa? Garis horizontal ya. Di mana D sama dengan P sama dengan MR sama dengan AR. Ingat nggak? Iya, Prof. Ya. Nah, di dalam pasar persaingan sempurna itu, para pelaku industri itu di situ di semua pasar ya, harga keuntungan maksimum itu atau keseimbangan atau keuntungan maksimum itu tercapai ketika MR sama dengan MC ya. Masih ingat? Coba Ibu buka salah satu kurva ya. Nah, diambilkan dari mata pelajaran PE dulu. Karena mikro ya, pasar persaingan sempurna. Sebentar. Ya, ini ya. Sudah terlihat? Sudah, Prof. Jadi di pasar persaingan sempurna itu, eh, ini banyak cirinya kan banyak penjual pembeli ya. Keseimbangan atau keseimbangan dalam hal ini, keseimbangan permintaan dan penawaran ya. Atau disebut dengan untuk industrinya namanya
profit ya, profit maksimum tercapai ketika MR sama dengan MC ya. Karena MR sama dengan D sama dengan AR sama dengan P, maka bisa dikatakan juga bahwa keseimbangan tercapai ketika P-nya itu sama dengan MC. Ini P. Jadi dalam pasar persaingan sempurna itu, ini adalah demand-nya ya, yang garis ini, yang yang P sama dengan AR sama dengan MR sama dengan D sama ya. Ini adalah AC, ini AC, ini MC. Di mana hubungan antara MA dan MC dan average cost ini, MC itu marginal cost ya, itu selalu hubungan M dan A itu selalu begitu, bahwa bahwa A ini selalu dipotong oleh M di titik minimum A. Ya, masih ingat dulu mikro ya, atau apa itu namanya? Teori mikro ya. Teori mikro itu lanjutan itu ya. Jadi ini selalu begini. Jadi kalau nanti misalnya menggambar di pasar persaingan sempurna untuk mencari keseimbangannya atau profit maksimum, kita nggambar ini dulu. MR-nya itu sama dengan AR sama dengan P sama dengan D, ini D. Ya. Kemudian kita menggambar boleh MC dulu, boleh AC dulu. Ya. Yang perlu diketahui bahwa kalau itu ada profitnya, berarti AC-nya itu harus di bawah P. Ini AC kan, di bawah P. Kalau AC-nya di atas P, maka itu rugi. Ya, kalau AC-nya itu sama dengan P di sini, ya, maka itu BEP, break even point. Ya, itu yang lalu ketika kita belajar mikro, ya. Jadi ini konsep A dan M ini akan terus begini. Baik itu kita bicara tentang profit, bicara tentang produksi, bicara tentang apa lagi? Itu yang biaya ya, ini biaya ya. Bicara tentang produksi, teori produksi, ya, profit misalnya ya, itu akan seperti ini. Hubungan antara M dan A. Hanya ketika kita bicara tentang cost, ya, cost itu kan kebalik ininya kayak mangkok ya, kayak mangkok. Kalau produksi kan kayak mangkok terbalik, ya. Jadi yang membedakan hanya itu. Tapi prinsipnya kita lihat bahwa M itu selalu memotong A di titik A minimum. Tapi M-nya sudah optimal duluan nih. Udah optimal duluan. Optimalnya biaya itu pasti minimum ya. Baru ketika dia naik, dia memotong A di titik minimum A. Sampai di sini dipahami, masih ingat nggak? Masih ingat apa sudah lupa? Ingat, Ingat, Prof. Ya, kalau Ingat, sudah Prof. ingat, sudah ingat, sekarang kita tinggal mencari ini eh, keuntungan maksimum ya. Keuntungan maksimum itu kan ketika kita MR sama dengan MC kan di sini nih ya. Kalau ditarik ke bawah, ini adalah output maksimum. Karena MR sama dengan MC. Ini MR, ini MC. Ini outputnya adalah maksimum di sini. Nah, berapa biayanya? Total biayanya. Biaya itu kan, AC itu kan harga per unit barang yang diproduksi ya. AC itu. Jadi kita ngelihatnya di AC dan kuantitas maksimum di sini. AC, kuantitas maksimum di sini. Ya, baru kita tarik garis ke arah kiri. Ya, selisih antara P dengan ongkos ini kan ongkos nih ya. Kalau semua ini namanya revenue. Semua ini namanya revenue, total revenue. Tapi biayanya itu adalah AC, harga per unit barang. Kalau TR itu kan, total revenue itu P kali Q kan. P pasar dan Q yang diproduksi ya kan. Kalau biaya, Q yang diproduksi dan P produksi. Ini P produksi. AC itu P produksi ya. Jadi kita kurangkan antara TR dengan TC. TC ini P produksi kali jumlah yang diproduksi. Ini adalah TC.
Nah, ini adalah profitnya. Karena ini pendekatan marginal, maka ini akan maksimum. Ya, itu. Itu di pasar persaingan sempurna. Nah, jadi mau mengulas bagaimana perilaku mereka ya di sini. Jadi karena MR sama dengan D sama dengan AR sama dengan P, maka harga keseimbangan tercapai ketika P sama dengan MC. Ya, ini ya. Karena ini kan sama dengan MR juga ya. Pada kondisi ini, penjual di pasar persaingan sempurna mencapai maksimum profit. Dalam jangka pendek, ya, dalam jangka pendek, perusahaan akan menawarkan produk hanya jika P-nya itu sama dengan MC. Si penjual di pasar persaingan sempurna ini akan menawarkan produk bila P-nya sama dengan MC. Nah, apabila P-nya lebih besar dari AVC, jadi kalau ini AC, berarti di bawahnya AVC ya. AVC ini juga kayak mangkok juga, kayak AC, dan itu dipotong juga oleh MC, ya. Tapi dia letaknya di bawah AC karena AVC itu adalah average variable cost. Kita tahu bahwa total cost itu merupakan gabungan dari fixed cost dan variable cost, ya. Sehingga AVC letaknya di bawahnya AC. AVC atau average variable cost itu adalah biaya variabel rata-rata, ya. Kayak misalnya kalau kita analisis misalnya penjual martabak misalnya ya. Penjual martabak itu fixed cost-nya itu apa misalnya? Penjual martabak. Berubah kompor, Gerobak apa lagi? Apa lagi? kompor, Prof. Kompor, apa lagi? Alat masaknya, Prof. Ya. Nah, kalau yang variabel cost-nya apa? Adonannya, Prof. Oh, ada maksud tepung ya. Iya. Tepung. Kalau itu apa martabak manis tepung, gula, susu ya. Kalau martabak telur, telur ya, sayuran, daging gitu ya. Nah, eh, itu kalau apa namanya? Kalau P-nya itu lebih besar dari AVC, tapi di bawah di bawah AC-nya ya, perusahaan itu masih bisa beroperasi hanya dalam jangka pendek saja ya, dengan meminimumkan kerugian. Namun, apabila P-nya itu di bawah AVC, jadi di bawah sini kan ada AVC nih, di bawahnya aja ada AVC ya. Kalau P-nya itu di bawah AVC, maka si perusahaan harus menutup usahanya ya. Karena kan untuk menutupi variabel aja nggak bisa, gimana dia mau usaha. Nah, bagaimana dengan jangka panjang? Ya, dengan jangka panjang, perusahaan harus membuat dua keputusan ya. Pertama, apakah perusahaan tetap dalam pasar, ya, mempertahankan itu di dalam pasar, ataukah yang kedua, eh, perusahaan itu harus mengatur berapa yang akan diproduksi, ya. Keputusan yang kedua tadi, berapa yang diproduksi itu ditentukan oleh MR sama dengan P sama dengan long run marginal cost, ya, long run. Sementara keputusan yang pertama tadi, apakah dia akan keluar apa tidak, ya, itu eh, paling tidak kalau dia dia akan bisa bertahan paling tidak itu jika P sama dengan AC. Tapi kalau P sama eh, P di bawah AC, dia akan rugi dalam jangka panjang. Ya, itu. Itu perilakunya perusahaan di pasar persaingan sempurna. Paham ya? Karena di pasar persaingan sempurna itu gak bisa ngapa-ngapain ya. Karena banyak penjual dan banyak pembeli ya. Itu. Di sini ada pertanyaan untuk pelaku industri di pasar persaingan sempurna. Cuman dia bisa berperilaku seperti itu aja. Karena apa? Saking banyaknya penjual pembeli ya. Nggak bisa satupun perusahaan yang bisa mempengaruhi gitu. Karena mereka semua adalah price Taker. taker ya. Betul. Nah sekarang bagaimana eh, di pasar monopoli ya.
Kita tahu bahwa di pasar monopoli itu industri itu sendirian ya. Coba ciri-cirinya selain satu penjual, banyak pembeli apa lagi? Sebagai ini Prof, price maker. Ya, betul. Apalagi Barangnya homogen. barangnya itu tidak ada substitusinya satu-satunya ya. Bukan homogen. Kalau homogen kan pasar persaingan sempurna, banyak barang tapi homogen ya. Kalau ini satu-satunya nggak ada barang substitusinya ya. Yang pemiliknya cuma satu si monopolis itu sendiri kan. Apalagi, Ini Prof terkait iklannya nggak semasif di pasar lainnya. nah nggak gitu. Kalau iklan itu bukan, kalau monopolis itu nggak pakai diiklankan, orang kan beli ke dia, nggak perlu pakai iklan sih kalau monopoli itu ya. Apalagi, Hambatan berarti masuknya Prof buat pemain baru. iya betul hambatan masuknya luar biasa ya. Nah, beberapa hambatan masuk itu ya. Ada beberapa apa Mas tadi jawab siapa? Apa aja hambatan masuk? Pandu ya tadi. Mungkin dari pertama persaingan harga juga, terus dari segi penguasaan teknologinya gitu Prof. Ya, Kalau kendala teknologi ya. Contohnya apa perusahaan apa? apa ya, mungkin eh, dari Apple sih Prof. Misalnya Apple itu kan dia bikin HP, laptop, tapi mereka punya teknologinya sendiri gitu. Ya. Jadi Oke. untungnya si Apple itu dalam dalam berkompetisi kompetisi kompetisi dengan pesaingnya itu kan ini ya apa sistem ya Apple itu sistem ya. Iya, namanya apa Mas? Eh, iOS sih biasanya sih Prof. Kalau iOS buat ya. di Oh, oh yang itu. telepon. Oh kalau satu Android itu ya enggak maksudnya kalau kayak seperti Ah, Microsoft itu Office Oh, Microsoft misalnya. oh Apple iya. pakai apa? Apple pakai apa? iCloud Eh, bukan. Nggak tahu pakai apa. Ibu nggak pakai. Kurang tahu sih Prof produk-produknya, cuma dia kayak punya ekosistemnya sendiri gitu. Lah ya, Kayak beda. iya. Heeh. Tapi dia bisa Office juga. Eh, sih Apple itu kurang tahu. nggak pakai Microsoft kan Apple itu punya sistem sendiri ya. Iya. Iya, Prof. Namanya Mac OS, Prof. Apa? Mac? Mac OS kalau nggak salah. Oh, ibu nggak pakai jadi nggak ngerti ya. Jadi lah seperti itu. Untung itu ada kompetitornya sih Apple kan. Nah dulu sebelum ada Apple, Apple itu kan dulu kalau nggak salah hanya HP ya dulu ya. Tapi sekarang udah merambah ke laptop ya. Jadi dulu kan semua orang pakainya Microsoft itu. Dulu pesaingnya hanya Linux zaman dulu ya. Eh, Makanya Microsoft tuh sering berkali-kali kena penalti, kena undang-undang anti monopoli. Kan tidak boleh itu kalau di Amerika dan di mana di dunia, di Indonesia juga nggak boleh perusahaan itu jadi seorang monopolis, tidak boleh. Jadi dia harus memelihara pesaingnya. Meskipun demikian, si Microsoft sering kena penalti karena dia menjadi monopolis di apa gitu ya, seperti itu. Nah, eh, hambatan teknologi. Nggak ada pesaing yang bisa seperti Microsoft. Itu. Ternyata sekarang sudah ada kompetitor yang lain yaitu si Apple ya. Nah, itu mengurangi penalti si Microsoft ya. Meskipun saat ini Microsoft masih nomor satu ya. Masih nomor satu ya Microsoft ya. Pemakaiannya Ya Bu, masih Bu. ya. Nah, karena kelemahannya, maksudnya kekuatannya kelemahan dari Apple itu adalah dia dia nggak boleh dia nggak kalau kekuatannya dia nggak bisa kemasukan malware pasti gitu ya. Iya, Apple. Terus, tapi kelemahannya apabila ada, misalnya, mohon maaf, kalau misalnya budgetnya kurang ya, nggak bisa pakai yang tidak asli kan gitu ya. Kalau di Apple itu kan nggak bisa seperti itu. Jadi saat saat ini masih banyak orang menggunakan Microsoft karena ya tadi kalau misalnya pakai bajakan, pakai gitu seterusnya ya. Itu. Kendala teknologi, jadi masuk ke situ susah ya. Kemudian apa lagi? Hambatan legislatif.
hak paten ya, misalnya hak cipta, lisensi dari pemerintah, kemudian ada waralaba apa franchise gitu ya. Eh, Dulu pertama kali McD masuk ke Indonesia ya, itu jadi kami sudah senior ini ya, mengikuti atau apa ya, masa di mana belum ada ayam model fried chicken, nggak ada ya. Dulu yang pertama kali, mungkin sampai sekarang ya, itu yang apa namanya, mendapatkan waralabanya, franchise-nya itu adalah anaknya anaknya Wakil Presiden Soeharto, namanya Pak Sudarmono, Pres atau itu ya, itu. Jadi zaman dulu nggak ada namanya eh, fried chicken tuh nggak ada gitu ya. Sekarang aja masih banyak, sekarang banyak ditiru usaha dalam negeri UMKM ya yang model-model kayak gitu lu nggak ada. Ya jadi pemegang lisensinya itu hanya itu anaknya Pak Wakil Presiden zaman dulu ya. Seperti itu. Karena ada lisensinya. Kemudian hambatan yang lain, jadi perusahaan lain nggak akan bisa membuka itu kecuali minta lisensi dari anaknya Wakil Presiden itu. Kemudian hambatan yang berikutnya adalah skala efisien yang minimum. Ya, di sini dikatakan bahwa skala efisien minimum itu adalah output minimum di mana kurva biaya rata-rata jangka panjang, long run average cost ya, berhenti menurun. Jadi kalau coba Ibu gambar bisa nggak di sini? Jangka panjang ya. Sebentar. Oh, ini ada kali ya. Oh, nggak ada ya. Jangka panjang. Jangka panjang itu AC-nya kayak amplop itu loh. Masih ingat? Masih ingat? Jangka panjang itu kayak amplop itu loh panjang. Jadi kalau ini kan kayak mangkok gini ya. Nah, kalau ini jangka pendek. Kalau jangka panjang, ini turun, tapi panjang gitu. Bawahnya panjang banget. Itu mempertahankan dia optimal terus. Minimum terus biayanya. Kan kalau kalau biayanya, kalau ini naik, itu kan average harga per unitnya kan meningkat ya. Ya, jadi mempertahankan seperti itu dalam jangka panjang. Jadi skala efisien minimum adalah output minimum di mana kurva biaya rata-rata jangka panjang perusahaan berhenti menurun. Ya, skala efisien minimum itu terkait dengan ukuran pasar, menentukan jumlah perusahaan yang sesuai untuk industri. Ada monopoli ketika skala efisien minimum itu relatif besar dibandingkan dengan ukuran pasar. Jadi barang dia apa namanya, efisiennya lebih besar daripada ukuran pasar. Jadi apa ya, dari jumlah yang meminta. Berikutnya adalah hambatan strategis. Ya, hambatan strategis. Ini biasanya dilakukan oleh monopolis ya. Dia mengontrol harga, ya, melakukan investasi besar-besaran. Nggak ada pesaingnya yang bisa menyaingi dia ya. Kemudian apalagi, pokoknya mengontrol di skala lini. Ya. Itu apa namanya, beberapa hambatan di pasar persaingan sempurna ya. Sorry, di pasar monopoli. Nah, seperti juga di pasar persaingan sempurna, profit maksimum di pasar monopoli itu tercapai dengan pendekatan marginal juga. Jadi profit maksimum itu selalu kalau dengan pendekatan marginal itu pendekatan yang optimal ya. Itu selalu MR sama dengan MC. Ya. Gambarnya sebentar, Ibu cari gambar. Ini Ibu turunkan ya, yang di pasar persaingan sempurna udah selesai ya. Jadi kita sekarang lihat di pasar, coba cari dulu bentar. Ini di pasar monopoli. Pasar monopoli. Ada yang punya gambarnya pasar monopoli? Sebentar dicari yang lain nih.
Ibu jarang mikro ya. Jadinya makro. Ini mikro ada. Jadi di dalam pasar monopoli itu MR itu separuhnya, coba cari di ini aja di apa? Cari di internet. Separuhnya D, ya. MR itu separuhnya D. Kenapa MR separuhnya D? D itu apa D? Kurva, enggak. Kurva. Kurva. Jadi MR itu separuhnya D ya. Mana ini sih. Ketika kita menggambarkan untuk mencari keseimbangan di pasar monopoli, ya, kita menggambarnya sama ya, menggambarnya sama, apa namanya, MR dan MC-nya sama ya. Yang membedakan itu adalah, kok ini nggak ada. Yang membedakan itu adalah MR dan D-nya. Sebentar, cari yang jelas ya. Atau ibu crop dulu aja sebentar. Udah ya. Terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah, Ya, Prof. jadi yang membedakan ketika tadi di pasar persaingan sempurna itu D-nya itu sama dengan, nggak mau gerak. Ini kayak ini ya. D-nya itu sama dengan P sama dengan S sama dengan MR di pasar dan jadi D sama dengan MR ya. Kalau di dalam pasar monopoli ini D-nya 2 kalinya MR ya. Jadi kita boleh menggambar D-nya dulu, demand-nya dulu atau MR-nya dulu. Nah, ini MR-nya, marginal revenue ya. Di ketutupan ini tadi ya. Ya. Nah, baru kita menggambarkan average cost. Average cost atau average total cost sama ya. Itu. Yang bentuknya selalu berbentuk huruf mangkok. Gambarnya jelek ketutupan macam-macam nih ya. Iya. Jadi yang perlu dilihat di situ bahwa hubungan antara A dan M ya, average dan marginal, itu marginal selalu memotong average di titik minimum average ya. Jadi yang marginal cost-nya itu yang warnanya orange, coklat itu ya. Sementara average cost atau average total cost itu yang warnanya biru, ungu ya. Jadi itu dipotong minimum di situ ya. Ketika si marginal cost-nya itu sudah optimal sebelumnya ya. Jadi dari bawah memotong ke atas. Terus untuk mencari keseimbangannya atau mencari profit maksimum itu syaratnya sama, MR sama dengan MC ya. Ini MC, yang orange ini MC ya. Sementara yang MR itu ini ya. Jadi perpotongannya adalah di sini. Kalau kita tarik ke bawah, ini ketemu jumlah maksimum yang diproduksi. Kemudian kita tarik ke atas sampai memotong kurva demand. Kita tarik ke kiri, itu adalah harga maksimum, harga monopolinya. Ya. Nah, dari harga monopoli
dari harga sini, kotaknya ini, kotaknya semua ini namanya total total revenue ya, karena P kali Q. P-nya 0 sampai harga monopoli, Q-nya 0 sampai Q maksimum. Itu TR. Nah, TC-nya bagaimana? TC-nya itu sama P kali Q, cuman karena ini cost, maka P-nya adalah AC. Ya, AC itu adalah harga rata-rata per satu unit yang diproduksi. Ya, jadi kita tetap pada Q jumlah maksimum, tapi kita sekarang P-nya adalah PAC. Mana AC? AC itu adalah AC mana AC? AC ini. Ini ya average total cost ya. Average total cost. Kemudian kita tarik di sini kalau ini kita AC ini AC kan kita tarik ke kiri ya. Maka jumlah ini adalah profit maksimum. Ini profit karena apa? AC-nya di bawah. AC-nya di bawah D. Ini D. Ini AC-nya murah banget ya. Rendah banget. P-nya tinggi jadi akan besar tuh ininya profitnya. Ya, seperti itu. Nah, dalam pasar monopoli ini ya, itu tadi seperti itu ya. Jika MR kurang dari 0 ya, kurang dari 0 MR-nya ini MR. Ini kan 0 nih ya. Berarti dia di bawah ini ya. Kurang dari 0 MR. Jadi MR itu boleh positif di kuadran 1 sama dengan 0 jenuh ya. Jenuh kemudian di negatif ya. Jika MR-nya kurang dari 0, monopolis dapat menjual unit output tambahan hanya dengan mengurangi harga untuk seluruh unit produknya. Ya. Jika MR lebih besar dari 0, jadi dia kalau dia MR-nya, marginal revenue-nya itu sama kurang dari 0, maka dia dapat menjual unit output tambahan output lagi ya, tambahan barang yang dijual itu hanya dengan mengurangi harga. Karena sudah jenuh kan masyarakat, dia tinggal mengurangi harga saja. Jika MR-nya lebih besar dari 0, ya, maka dan elastisitasnya itu N elastis ya, elastisitas N elastis, maka monopoli tidak pernah memproduksi pada bagian tidak elastis pada kurva permintaannya. Ya. Karena kan kalau yang barang tidak elastis itu, permintaan tidak elastis itu, jika monopolis menaikkan harga, maka pembeli nggak akan lari gitu. Ya kan? Kalau yang N elastis ya. Kalau yang elastis itu kalau penjual menaikkan harga, maka pembeli akan lari seperti itu. Ya. Ketika permintaan tidak elastis, monopolis itu menaikkan harga, maka si monopolis ini akan memperoleh apa? Keuntungan atau memperoleh profitnya ya. Nah, jika MC, sekarang MC. Jika MC berada pada kurva MC berada pada kurva MC yang menurun. MC. Nggak salah ini. Jika MC pada kurva MC yang menurun, maka monopoli. Oh ya, jika MC-nya ini menurun gini ya. Ini kan setiap ketika kita menurun dari ini kurva AC ya, average cost atau harga per unit barang ya yang diproduksi itu turun. Berarti perusahaan itu mempunyai efisiensi ya. Efisien. Semakin banyak barang yang diproduksi, semakin efisien. Ya. Skala produksi yang increasing ya, menurun. Ini meningkat. Sorry, bukan. Beda itu produksi, sorry, bukan. Jadi ini efisiensi yang kalau AC-nya menurun, ini berarti ini kursornya nggak bisa digerakin. Ketika AC-nya menurun, maka perusahaan itu efisien. Karena
harga per unit barang yang diproduksi semakin rendah. Maka si monopolis akan mencapai maksimum. Tapi ketika AC-nya meningkat, ya, AC-nya meningkat, ya seiring dengan tambahan Q yang diproduksi, maka harga akan naik, harga rata-rata kan akan naik nih. Maka si monopoli ini akan apa namanya, keuntungannya akan menurun. Baik, itu untuk pasar monopoli ya. Jadi tadi, oh ya, di dalam pasar monopoli, apa yang dilakukan oleh monopolis? Apa perilakunya dengan kondisi yang kayak tadi? Ada yang tahu? Karena dia sebagai price maker, ya, maka kita kenal dalam pasar monopoli itu ada 3 tingkat harga ya, diskriminasi harga. Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan di pasar monopoli? Diskriminasi harga tingkat 1 apa itu? Yang dilakukan oleh monopolis. Diskriminasi harga tingkat 1, di mana monopolis ini memberikan harga yang berbeda ya kepada ya kepada setiap orang yang membeli ke dia. Jadi ke dia setiap pelanggan. Jadi kalau misalnya ada A dan B ya sebagai pembeli ya, maka itu menerapkan yang berbeda antara A dan B. Ya, di sini dijelaskan bahwa suatu monopolis yang mempraktekkan diskriminasi harga sempurna atau tingkat pertama, ketika setiap pelanggan dikenakan harga sesuai pesanannya. Harga reservasi adalah harga tertinggi yang pelanggan siap bayar untuk suatu pembelian, ya, suatu pembelian satu barang. Itu jadi setiap orang beda. Reservasi itu maksudnya pesanan ya. Jadi A dan B dikenakan harga yang berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Kan suka-suka monopolis dia yang menentukan harga gitu ya. Kemudian ada diskriminasi harga tingkat kedua. Ya. Menurut ini diskriminasi harga tingkat kedua itu si monopolis itu menentukan harga yang berbeda pada pelanggan yang membeli sejumlah barang tertentu. Jadi pelanggan A misalnya membeli 10, pelanggan B membeli 5. Maka misalnya si pembeli pertama dikenakan biaya lebih rendah dibandingkan pembeli kedua. Itu diskriminasi harga tingkat 2. Dan yang satu lagi adalah diskriminasi harga tingkat 3. Ya, di mana ini segmennya berbeda. Ya. Perbedaan harga karena segmennya yang berbeda. Misalnya yang satu ada di pasar atau yang satu orang dewasa pensiunan, ya pensiunan dapat murah, ya anak-anak muda yang duitnya banyak harganya mahal. Berjualan di GI ya dan berjualan di pasar pramuka misalnya barangnya sama misalnya ya, itu beda harganya seperti itu. Itu diskriminasi harga tingkat 3 ya. Itu untuk monopoli. Sampai di sini ada pertanyaan perilakunya si monopoli? Monopoli ada pertanyaan? Nggak ada yang jawab. Prof, izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Jadi kalau penentuan harganya itu berdasarkan 3 tingkat diskriminan tadi, apakah itu bisa dihitung berdasarkan kurva juga, Prof? Berarti yang ada di gambar. Enggak, enggak. Jadi kalau yang digambar itu kan menentukan profit maksimum dan apa namanya bukan perilaku. Eh, apa ya namanya? Kalau ini kan ini untuk semua Mas, itu kan kayak harga itu ya, cost itu ya, average cost dan satu lagi marginal cost. Itu kan dari produksinya dia. Jadi bukan perilaku, beda. Jadi kalau ada yang ini tadi, kan tadi AC dan MC itu bagaimanapun di setiap perusahaan itu sama semua ya. Hanya kondisinya bahwa di dalam pasar monopoli karena satu penjual itu MR-nya MR-nya itu separuhnya sih demand ya. Di dalam bukunya waktu dulu sih udah belajar ya.
contoh-contoh schedule ya untuk membuktikan bahwa MR itu separuhnya demand ya. Itu ada ya. Jadi P itu merupakan MR sama dengan P dalam kurung 1 min seper E waktu itu ya. Ingat gak waktu itu? Waktu mikro ya. Ini kalau ini gambar ini bukan bukan apa namanya bukan perilaku ya, tapi yang perilaku tadi. Contohnya misalnya tadi diskriminasi harga tadi. Kalau kalau apa namanya kalau monopoli ya misalnya di gambar ini kan kelihatan banget. Beda dengan tadi penggambaran yang tadi kan si AC-nya deket sama P-nya ya di pasar persaingan sempurna ya. Jadi kalau kalau di pasar monopoli itu kan suka-suka dia si monopoli ya. Nah, tapi kerugiannya itu harus hati-hati. Monopoli itu kadang-kadang malas dia melakukan R&D ya, sehingga mengurangi pelayanan kepada pelanggan. Nah, kalau dalam jangka panjang, kalau pelayanan kepada pelanggan itu tidak optimal ya, maka apa peran dia sebagai monopolis itu akan diambil oleh perusahaan lain yang mungkin lebih dari segalanya ya. Contohnya misalnya dulu ada HP namanya Nokia ya zaman dulu itu ya. Sebelum dulu adanya Nokia, kemudian BlackBerry sama kok BlackBerry betul ya? Oh BlackBerry. Betul ya BlackBerry ya. Sama Sony Ericsson zaman dulu ya. Nah, BlackBerry Nokia itu unggul dia ya. Tapi nggak ada inovasinya kan merasa unggul semua orang dunia pakai dia kan. Tiba-tiba muncullah Samsung ya. Akhirnya habis semua tuh HP-HP itu termasuk Nokia yang waktu itu berjaya. Walaupun dia nggak monopoli tapi dominan firm dia waktu itu ya. Itu karena dia nggak melakukan grid set ya. Istilahnya grid set. Kita belajar kita nggak belajar yang saya belajar ekonomi digital ya. Jadi apa namanya? Harus berubah karena kondisinya sudah berubah. Nggak bisa dia tenang-tenang aja. Nah itu kalau monopoli itu tidak melakukan itu gitu loh. Sering tidak. Contohnya dulu di Indonesia PT KAI. Zaman dulu nggak ada tuh satupun investor yang bisa membangun rel kereta api untuk mengoperasikan kereta api. Tapi dengan kondisi yang saat ini, industri saat ini, ada perusahaan yang investasi untuk bikin rel. Nah, rel di DKI yang dikuasai oleh Pemda DKI itu adalah LRT yang velodrome itu ya. Velodrome itu kan punyanya punyanya DKI. Kemudian kereta bawah tanah MRT ya. MRT punyanya Pemda DKI. Eh, seperti itu. Ya, jadi WUS tadinya masih punya Jepang, tapi sekarang udah perlahan diserahkan PT KAI karena rugi ya di WUS itu. Jadi biar yang bayar PT KAI. Tuh, nakal ya itu. Jadi sekarang ada investor yang bisa membangun itu ya. Dulu ketika dia masih berjaya sendirian, dia nggak memberikan pelayanan optimal ya. Kereta yang eksekutif aja itu ada kecoaknya kecil-kecil ya. Jadi kita duduk sama kecoak sama kutu busuk waktu itu ada ya. Pernah naik Sembrani dari Surabaya, waktu itu dari Semarang ya. Itu bentol-bentol semua digigit kutu busuk ya, di eksekutif. Dulu pernah lihat juga eksekutif, padahal siang itu ada tikus yang jalan-jalan. Aneh itu ya. Nah, tapi sekarang nggak ada, bahkan yang ekonomi itu apa namanya sudah PAC ya. Seperti itu. Jadi adanya kompetitor itu akan meningkatkan mutu dari si perusahaan itu. Hanya perlu kompetitor, nggak boleh kalau nggak ada kompetitor. Ya, kalau kompetitor itu bisa memacu kinerja si perusahaannya ya. Ya, ini adalah perusahaan monopoli. Mas, sudah terjawab belum? Sudah, Prof. Terima kasih. Ya, jadi perilaku bukan di ongkosnya ini ya. Nah, berikutnya adalah industri dalam pasar oligopoli. Oligopoli ya. Oligopoli contoh nyatanya apa? Itu kan beberapa penjual dan biasanya industri ya. Tapi industri tekstil itu kan sebenarnya oligopoli ya, dia hancur ya. Sebentar, aku cari yang oligopoli mana sih oligopoli. Industri-industri yang di Indonesia itu sebetulnya oligopoli ya.
tapi kalah sama barang-barang dari Cina ya, barang dari Cina. Jadi siapa tadi yang ngomong ya, Ibu baca di TikTok apa-apa gitu ya. Oh, Menteri Ekonomi, sorry, Menteri Keuangan. Dia bilang, eh, pasar tekstil atau pasar tekstil itu di Indonesia, enggak, busana muslim di Indonesia itu dikuasai oleh Cina. Maksud dari sana. Termasuk, maksudnya mungkin kainnya ya, kainnya. Kain-kain yang dibuat di Indonesia ini semuanya dari Cina, 90% katanya. Makanya tekstil kita gulung tikar ya. Karena ada tekstil murah dari Cina dan itu digunakan oleh pelaku industri untuk membuat garment di Indonesia. Tuh. Nah, tapi si kata Pak Purbaya betul ya, bilang gini, nanti akan saya beresin katanya. Beresin gimana ya? Si Siltek aja udah hancur ya. Nah, itu ya. Jadi itu karena oligopoli yang besar pun kalah gitu ya. Dulu kita punya banyak perusahaan tekstil tapi sudah hancur semua. Nah, pasar oligopoli itu terdiri dari beberapa pusat ya, dengan pangsa pasar yang besar. Skala ekonomi yang besar biasanya menciptakan hambatan yang tinggi kayak monopoli tadi ya, masuk ke pasar. Dan akibatnya keuntungan ekonomi positif dari perusahaan-perusahaan yang ada eh, bisa sampai jangka panjang. Kalau dari sisi permintaan ya, kemungkinan barang-barangnya itu mungkin bisa ya. Kayak misalnya tekstil ya, tekstil, sepatu, kita dulu oligopoli di sepatu juga banyak ya. Kita perusahaan-perusahaan sepatu yang mempunyai brand-brand luar, kita juga banyak ya, alas kaki namanya ya. Terus sekarang pada gulung tikar ya. Produknya ada yang homogene, ada yang sedikit ada perbedaan ya, tapi rata-rata seperti itu, hampir seperti monopoli ya. Ada saling ketergantungan timbal balik antara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Setiap produsen mengakui bahwa harga outputnya tergantung pada tindakan perusahaan lain dalam industri. Contohnya, contohnya ya, eh, ibu dulu waktu zaman dulu eh, handphone tidak sebanyak sekarang menjual handphone ya. Dulu kan yang pusatnya itu di Roxy ya zaman dulu itu ya. Jadi ibu suatu ketika pernah mau cari handphone di Roxy sana, itu masih jam 10-an ya, jam 10-an. Itu ada orang yang membawa selebaran. Selebaran itu ditaruh di toko-toko yang di sana itu tentang price listnya. Ya, artinya apa? Ini orang kalau orang beli handphone yang sama itu harganya sekitar itu. Ya, jadi jangan jangan lebih dari itu. Pokoknya ada apa acuannya gitu. Jadi ini saling saling tergantungkan lain. Soalnya kalau satu perusahaan itu nanti menurunkan harga ya di pasar oligopoli ini nanti eh, ya ini nanti ada dampaknya coba seperti ini ya. Segmen permintaan yang elastis ya dalam pasar persaingan persaingan monopoli ya, oligopoli. Segmen ini mirip dengan kasus ketika suatu perusahaan menaikkan harga, jadi permintaan yang elastis ya, menaikkan harga dan pesaing mengabaikannya. Ya, jadi kalau ada satu perusahaan menaikkan harga di oligopoli itu dan pesaingnya itu mengabaikannya dengan tidak ikut-ikutan menaikkan harga, maka si para pesaing ini akan mengisi penurunan penjualan dari perusahaan yang tadi menaikkan harga, ya. Dan perusahaan yang menaikkan harga itu akan kehilangan pelanggannya itu. Ini permintaannya elastis ya. Jadi kalau dia naikkan harga pasti pelanggannya akan lari dan akan pindah ke perusahaan yang tidak menaikkan harga ya. Karena dia nggak punya label embel-embel seperti misalnya kalau di taksi itu taksi Bluebird ya. Taksi Bluebird kalau dia menaikkan harga tertinggi gitu ya, naikkan harga, orang masih lari ke dia karena dia udah punya jaminan keamanan. Nah, kalau yang oligopoli biasa nggak akan seperti itu. Yang kedua, segmen permintaan yang tidak elastis.
segmen ini mirip dengan kasus ketika suatu perusahaan menurunkan harga dan pesaing mengikutinya. Ya, akibatnya perusahaan tadi yang menurunkan harga itu gagal meningkatkan penjualan dari pangsa pasarnya. Ya, jadi dia mau menurunkan harga ya supaya orang lari ke dia. Ternyata perusahaan lain juga sama menurunkan harga. Ini permintaan yang tidak elastis ternyata. Nah, kalau di dalam oligopoli itu gambarnya sticky. Baik demand maupun supply, baik demand maupun MR itu karena digambarkannya dua poli ya, bukan oligopoli. Kalau itu beberapa, tapi kalau dua poli hanya dua penjual ya, atau dua industri, itu nanti sticky. Patah-patah si kurvanya, king demand ya, atau sticky price. Gambarnya seperti itu. Nah, di apa namanya dalam pasar oligopoli ini yang tadi eh, mereka tadi kan saling bekerja sama ya, ada apa namanya kerjasama, artinya ada yang bekerja sama secara langsung. Contohnya adalah OPEC ya. OPEC itu kerjasama langsung, walaupun kerjasamanya bukan menentukan harga, tapi menentukan kuota produksi. Tapi ada yang diam-diam. Tadi yang permintaan apa, yang segmennya inelastis tadi, para pesaing itu melihat si industri yang menaikkan harga tadi, dia tidak mengikuti, ya seperti itu. Atau kalau misalnya perusahaan baru masuk misalnya ya, dia nggak berani menjual dengan harga lebih tinggi daripada leadernya di situ. Pasti nggak akan laku karena leadernya sudah terkenal kayak Honda misalnya. Dengan kelas sama dengan Honda misalnya ya, nggak ada pesaing yang berani menjual dengan harga lebih tinggi dari Honda dengan spesifikasi yang sama. Itu di monopoli. Dan yang terakhir itu kita di pasar persaingan monopolistik. Nah, kalau di pasar persaingan monopolistik ini, saya tadi disebutkan ya, dia dominan di tadi harus mengiklankan. Karena di satu sisi walaupun dia monopolistik, ya, mono itu kan tunggal. Karena barangnya terdiferensiasi ya. Jadi barangnya sama-sama sampo misalnya, tapi sampo yang apa gitu ya, misalnya Tombe atau apalah gitu ya. Bahkan satu perusahaan pun itu bisa memproduksi dua merek sampo seperti kemarin di Unilever. Jadi barangnya terdiferensiasi. Makanya perlu upaya bagi perusahaan yang bersaing monopolistik ini ya, karena di sini pesaingnya nggak hanya satu dua tapi beberapa ya. Dia harus menonjolkan ya, menonjolkan ini loh produk saya seperti ini. Itu bedanya dengan itu perilaku dia yang utama di situ. Tentu saja R&D juga merupakan perilaku dia karena kalau dia nggak melakukan R&D maka apa namanya dia akan tersaingi dengan perusahaan-perusahaan yang eh, melakukan R&D. Itu itu yang klasik ya, 4 perusahaan dalam melakukan apa namanya perilaku ya. Nah, sekarang ini berbalik. Bagaimana dengan saat ini? Saat ini tuh perilaku industri itu eh, kan ini zaman atau era yang disruptif ya, sehingga semuanya cepat berubah ya. Ini dibilang salah satu dilema mendasar dari masyarakat modern adalah dampak yang tidak dapat diprediksi dan bermasalah, yaitu perkembangan teknologi yang cepat. Dampaknya tidak hanya pada level perusahaan, tapi juga pada level keseluruhan industri atau masyarakat. Pelaku di dunia industri harus berubah mengikuti lingkungan teknologi yang cepat berubah, dan bila tidak ingin terpuruk dengan kondisi yang usang. Nah, apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan di era disruptif ini? Saat ini, apa yang dilakukan? Nah, di sini dikatakan bahwa kondisi baru ini berbeda dari ekonomi klasik. Teori perusahaan didasarkan pada asumsi bahwa mereka akan mencari keuntungan maksimal di era klasik ya. Namun, ada beberapa tujuan perusahaan. Kalau kemarin mereka hanya
bertujuan untuk memaksimalkan profit ya. Tapi saat ini itu tidak. Manajer dan para pemilik itu misalnya untuk membesarkan perusahaan. Supaya apa? Kalau perusahaan besar kan, wah gengsinya naik gitu ya. Seperti itu. Jadi gengsi ukuran perusahaan. Ya. Yang kedua profit maksimum masih ya. Karena memang tujuan perusahaan kan semakin besar profitnya semakin bagus ya. Berikutnya adalah tentang kekhawatiran kerjasama. Ya, beberapa perusahaan mungkin dibentuk dengan tujuan yang sangat berbeda dengan model tradisional, yaitu memaksimalkan laba. Di perusahaan seperti koperasi, ya, koperasi itu tujuannya adalah memaksimalkan kesejahteraan, bukan memaksimalkan keuntungan dari semua pemangku kepentingan atau anggota ya. Nah, dalam model ini ide-ide altruisme atau keadilan atau apa ya, keadilan gitu ya, kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan kerja dapat menjelaskan banyak keputusan yang mereka buat. Makanya koperasi rugi terus ya. Karena itu tadi ya, kaitan dengan mensejahterakan anggota ternyata nggak bisa usaha, nggak bisa menghasilkan keuntungan. Kemudian juga yang terakhir itu adalah berkaitan dengan emosi atau bias manusia ya. Di sini model ekonomi rasional mengasumsikan bahwa individu berusaha untuk memaksimumkan kesejahteraan ekonomi mereka dengan pilihan rasional. Pilihan rasional, yang rasional, bukan yang tidak rasional. Namun, di dunia nyata, kita dipengaruhi oleh emosi manusia. Pengennya yang rasional, tapi ternyata emosi manusia itu lebih menonjol dibandingkan logika. Ya. Sehingga akan menjadi diskriminasi berdasarkan bias dan prasangka. Dan bisa menjadi irasional. Ya. Misalnya menggelembungkan aset. Ya. Kerjaannya orang akuntan, tim ya. Kerjaannya orang kan menggelembungkan aset. Perusahaan hipotek dapat terjebak dalam melonggarkan kriteria pinjaman mereka dan meminjamkan hipotek kepada mereka yang berisiko gagal bayar. Perusahaan bank kalau tidak ketat ya, dia akan memberikan pinjaman akhirnya apa? NLP, non-performing fund, NLP. P-nya apa? Non-performing, P-nya apa? Jadi pinjaman yang itu loh, yang nggak dibayar tuh ya, itu meningkat. Ya, itu yang terjadi. Itu di era disruptif. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Ini perilaku-perilaku tadi ya, yang klasik dan yang disruptif. Nah, ini yang disruptif yang terakhir tadi perlu dicermati karena sekarang kondisinya seperti itu, ya. Jadi tidak rasional ya. Ada pertanyaan? Ada yang sudah tidur atau kemana? Kalau Ibu lihat RPS-nya ya, Ibu lihat RPS itu ternyata sudah habis ya, Pak. Nanti Pak Hanif yang kelas A ya. Ini nggak bisa. Pak Hanif yang kelas A itu nanti dapat apa kalau Ibu borong semua? Ini ya. Jadi Ibu sudah masuk ke 7 ya. Nanti Pak Hanif mulai dari kawasan industri, kemudian menentukan proyek industri ya. Dengan dua metode ya. Metode keputusan investasi dan metode biaya. Metode biaya itu menggunakan hari terpanjang terpendek. Ya. Jadi sebenarnya Ibu sudah habis ya ininya ya, apa namanya, bahannya. Tugasnya mahasiswa apa dulu? Tugas 1 itu apa? Kalau nggak salah Ibu membuat daftar, apa ya itu tugasnya ya? Mbak PJ, tugasnya apa kemarin? Tugasnya Yang 1 dimatikan, Mbak.
Tugasnya apa? Ini Prof memilih satu industri. Kemarin sih tugasnya terkait mencari itu Prof, menganalisis perusahaan Unilever ya, yang untuk yang kelompok pertama. Perusahaan-perusahaan di ya luar Oh negeri iya, iya. gitu. Jadi tidak termasuk Unilever dan Toyota ya, mereka nggak masuk. Jadi berbeda dari itu ya. Jadi karena sudah dijelaskan kemarin nggak boleh diambil ya. Oh, jadi ibu nggak ngasih itu ya, nggak ngasih judul di. Oh itu PIE dan mata kuliah lain ya, nggak. Jadi tugasnya itu ya. Eh, Ibu ingin mencicil penilaian tugas ya. Minggu depan, kelompok berapa yang belum presentasi? Oh ya, sudah dikumpulkan belum? Ibu Sudah, belum cek lagi. Sudah ya. Minggu depan, Ibu pengen nyicil menilai untuk tugas ini. Minggu depan dilanjutkan dengan kelompok yang mempresentasikan tugasnya. Minimum 3 orang. 3 kelompok, sorry. 3 kelompok, maksimum 15 menit. Ya, minggu depan. Setelah itu kita UTS ya. UTS, sudah disampaikan di depan. Tolong dibaca bukunya ini. Nanti kalau di perpustakaan itu sudah nggak ada, maksudnya sudah nggak ada tuh mungkin dipinjam orang lain, diem-diem gitu ya. Ibu besok mau bawakan 2 buku ya, 2 atau 4 buku. Tapi dikembalikan ya nanti ya. Ibu mau sumbangkan ke perpustakaan supaya kalau nanti ada ke depan ada mata kuliah industri, punya nggak hanya berapa sih? Ibu dulu pernah nyumbang 5 ya. Ini nanti tambah lagi biar bisa dibaca mahasiswa. Karena yang pakai nanti ke depannya kalau kita punya prodi baru ilmu ekonomi ya, itu juga kita pasti dapat ekonomi industri juga gitu loh. Jadi biar dipakai. Dan kalau beli takutnya mahal ya. Nggak tahu berapa sih Kang harganya. Gitu ya. Jadi minggu depan kita presentasi, itu lagi UTS ya. Tolong dibaca bukunya, di sini lebih banyak penjelasannya ya. Untuk materi-materi yang kita sampai lokasi industri ya. Nah, Pak Hanif rencana membuat praktisi mengajar. Jadi sebetulnya Pak Hanif itu nanti kalau diambil satu praktisi mengajar, itu materinya pasti akan berkurang itu. Ya, ini sebenarnya menarik untuk yang apa ini Pak Hanif ya, apa namanya Pak Hanif dan Bu Baza ya. Ini karena lebih ke lebih ke global ya, kecuali yang 8, 9, 10 ya. Oh lah itu memang internasionalisasi ya. Jadi yang 11, 12, 14 itu dia berkaitan dengan internasionalisasi industri. Itu menarik sebetulnya ya. Ibu sekarang lagi menulis tentang SDGs dan perdagangan internasional ya. Jadi SDGs itu mendorong perdagangan internasional ya. Perdagangan internasional itu mendorong SDGs itu terlampaui atau tercapai ya. SDGs itu kan kerangka acuan ya. SDGs itu kerangka acuan untuk apa namanya manusia supaya tidak ada yang kelaparan ya, ada yang miskin, ada 17 tujuan ya gitu. Nah, ini lebih di internasional industri. Baik, ada pertanyaan untuk nanti rencana UTS kita sampai dengan teori lokasi industri ya. Di buku itu juga ada eh, nggak hanya tuntunan, terus Christopher Loss ya, tapi juga ada Weber ya, teori Weber. Kemarin di teori Weber di PPT nggak ada ya. Alfred Weber ya. Di bukunya yang terkenal tuh Upper and Standard der Industrien itu 1909 ya. Weber terkenal sekali. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akhiri saja ya. Prof mau nanya, Prof. Ya, Saya mau nanya terkait bukunya, Prof. Itu kira-kira bisa diambil kapan dan kita boleh fotokopi berarti ya, Prof? boleh.
kebetulan besok Kamis itu kan ibu kan ini apa namanya nggak masuk ya. Kamis itu karena ada online ya. Kamis itu apa? Kamis itu sebentar Kamis itu Kamis. Oh, Industri B ya. Industri B. Ibu online ya, hanya satu mata kuliah saja karena satu kelasnya lagi udah pindah hari Rabu tadi jam 10 ya. Jadi ke Jumat ibu bawa tolong malamnya PC WA ibu ya untuk bawaan buku nanti ibu bawa dua-dua. Jadi ibu bawa 4 silahkan nanti apa namanya yang dua-dua kelas itu belum juga ya kelas satu lagi kelas kelas ya nanti biar beda deh nanti ibu bawa 6 ya ibu bawa 6 biar cepat ininya untuk fotokopi nggak satu orang biar yang lainnya bisa membaca juga. Oke, baik Prof. Terima kasih Prof. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Ibu mengajar dengan kondisi kayak gini, ibu rela ngajar ya maksudnya. Supaya apa? Nanti kalau ujian nggak tertinggal, dikira nanti nggak ngasih pelajaran. Ya, tapi kalau mahasiswa nggak mendengarkan, ya banyak yang pergi, monggo silakan nggak apa-apa. Sekali lagi nanti di ujian kita menggunakan Proctor ya. Proctor itu suatu aplikasi di Google Form ya, yang bisa mendeteksi gerakan-gerakan kayak exam gitu loh. Baik, kita akhiri saja pertemuan kita sore ini. Ini yang boleh diambil gambarnya lagi karena yang masuk sekarang ada 72. Silakan diambil gambar lagi. Walaupun Baik. tadi sudah 15 menit ya. Sudah? Sudah? Oh Sudah, iya, Prof. PJ sudah tahu belum? Pak Pak Hanif dan mungkin dengan Bu Fasa ya mau menyelenggarakan praktisi mengajar. Ada yang sudah dilibatkan? PJ? Izin Belum. jawab, Prof. Ya. Kalau dari kelas PC, di jadwal sih Bu Faza bukan Pak Hanif. Bu Fasa? Iya, Prof. Kalau di PEC. Oh, enggak maksud Ibu sudah dihubungi Bu Fasa mau menyelenggarakan ini apa namanya praktisi mengajar. Belum, Prof. Oh belum, jadi belum ya. Nggak mungkin nanti sendiri-sendiri karena kelasnya kan cuma 3, jadi barengan kayak biasanya itu ya. Jadiin satu. Kemarin Pak Hanif sudah menghubungi, ya udah nggak apa-apa Pak di tackle aja temannya Pak Hanif nanti itu yang akan mengisi praktisi mengajar. Karena ini praktisi mengajar itu penting buat pertama untuk mahasiswa untuk melihat apa praktisi ya untuk dia menceritakan kondisi. Kalau kita kan di sini kan cuma teori aja ya. Nah, dia akan menceritakan di sana. Terus nanti nggak tahu yang diomongin apa gitu ya. Terus yang kedua berkaitan dengan IKU ya, indeks kinerja utama dari prodi dalam untuk akreditasi. Jadi harus ada mendatangkan praktisi mengajar. Nah, jadi mungkin akan makan beberapa waktu. Nanti seandainya Pak Hanif ada materi yang tidak dibelajarkan ya belajar sendiri aja ya. Di antara materi-materi yang ini yang paling sulit itu menentukan proyek industri yang menggunakan metode biaya. Paling sulit. Kalau investasi masih bisa yang lain apa namanya? Yang lain anu aja apa namanya? Enggak begitu sulit ya. Dia hanya urean-urean saja. Baik, terima kasih sudah hadir sampai sore ini. Kita akhiri saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.